Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Berjumpa lagi kita pada video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Di sini kita akan membahas ada 3 sujud yang dibahas. Yang pertama ada sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang pertama ada sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan rasa syukur, seringnya kita hanya dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Ternyata di samping dengan mengucapkan hamdalah, kita juga diajarkan cara lain untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut. Cara lain dimaksud adalah dengan sujud syukur. Hukum sujud syukur yaitu adalah sunnah. Adapun sebab-sebab melaksanakan sujud syukur itu ada 2. Yang pertama mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Tata cara melakukan sujud syukur adalah yang pertama menghadap kiblat, kemudian berniat untuk sujud syukur, sujud seperti sujud dalam salat dan sujud kembali, kemudian dilanjutkan dengan salam. Hikmah sujud syukur, yang pertama terhindar dari sifat sombong atau angkuh. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Yang kedua ada sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Sujudnya ada 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat sebelum salam. Hukum pelaksanaan sujud sahwi adalah sunnah. Sebab-sebab sujud sahwi, yang pertama lupa meninggalkan salah satu rukun salat. Yang kedua lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang ketiga lupa membaca doa kunut. Yang keempat lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam. Apabila orang yang sedang salat lupa akan bilangan salat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tasyahud awal dan baru ingat sebelum dia salam. Setelah membaca tasyahud akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashhu, yang artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan dengan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Hikmah melaksanakan sujud sahwi, manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat salah, khilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah kepada orang tua, guru, maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Yang ketiga ada sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca menghafal sendiri ataupun pada saat mendengarnya. Hukum pelaksanaan sujud tilawah adalah sunnah. Sebab-sebab sujud tilawah dilakukan pada saat membaca atau mendengar bacaan Al-Quran, menemukan ayat sajadah baik pada salat maupun di luar salat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'du ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 109, Al-Hajj ayat 18, Maryam ayat 58,
Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25, As-Sajdah ayat 15, As-Sad ayat 24, Al-Fusilat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyikaq ayat 84, Al-Alaq ayat 19. Syarat sujud tilawah. Di dalam melaksanakan sujud tilawah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Rukun sujud tilawah, yang pertama adalah niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir. Yang keempat, duduk setelah sujud dengan tuma'ninah tanpa membaca tasyahud, kemudian diakhiri dengan salam. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah ada 2 macam. Yang pertama ada sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Adapun cara melakukan sujud tilawah di luar sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama berdiri menghadap kiblat. Yang kedua berniat melakukan sujud tilawah. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat sujud 1 kali. Sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat, adapun cara melakukannya adalah sebagai berikut. Pada saat kita sedang berdiri di dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat. Kemudian dilanjutkan dengan duduk sejenak, kemudian salam. Hikmah melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. 2, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang masalah sujud. Semoga kita dapat mengambil contoh atau iktibar dari materi yang dijelaskan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.